Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ayu Astuti dari UPT SDIK Lebonto nomor 96 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan salah satu CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini tentang koneksi materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang pertama adalah apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual murid sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita ketahui sendiri bahwa peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Begitu juga memiliki latar belakang yang berbeda. Dan memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda pula, serta pola pikir dan cara berliterasi yang berbeda pula. Maka dengan itu perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami ketiga aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Dan kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid atau readiness, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada aspek kedua tentang minat murid, yaitu minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada aspek ketiga, yaitu profil belajar murid, ada 4 hal yang mempengaruhi profil belajar murid tersebut. Yang pertama, lingkungan. Kedua, budaya. Ketiga, gaya belajar. Dan keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dan ada pun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Pada strategi diferensiasi konten, ini berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dan pada diferensiasi proses, hal yang dilakukan adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan pada diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya tentu ada. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dan menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Kemudian keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan antar modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada terlebih dahulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.